Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya bahwasannya ujiannya ugal-ugalan. Ya saudara kita ini ujiannya ugal-ugalan ya. Pasangannya pergi ya, istrinya pergi. Saya jawab ya, kalau pasanganmu pergi pulang ke rumah orang tuanya ya mungkin karena masalah, mungkin ekonomi ya, atau masalah opo pertengkaran masalah ekonomi dan sebagainya ya, ngambek mulih nong orang tuanya yaitu kamu jemput. Tapi kalau pergi ya, dengan laki-laki lain ya sudah, ceraikan saja ya. Berarti apa? Sudah tidak ada hati sama kamu, tidak perlu dipertahankan ya. Artinya kita ini harus tegas gitu ya, bukan keras, tegas ya. Berarti memang masamu dengan dia hanya seperti itu ya. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan pelajaran hidup yang sangat luar biasa dari peristiwa itu gitu loh ya. Anda harus bisa mendapatkan pelajaran. Kenapa kok pasanganku pergi? Oh, secara ekonomi kurang misalkan ya. Contoh masalahnya secara ekonomi. Maka yang perlu Anda lakukan ke depannya adalah bagaimana Anda meningkatkan ekonomi Anda ya. Ya terus belajar, meningkatkan intelektual Anda. Ya apa caranya Anda itu pinter belajar. Biasanya kerja mulai kerja misalnya kerja di pabrik misalkan atau di perusahaan misalkan jam 7 berangkat, jam 5 pulang. Setelah itu tidur istirahat. Aktivitas seperti itu ya. Tapi ketika kamu mendapatkan peristiwa yang sangat luar biasa di dalam hidupmu, kamu tidak boleh seperti itu lagi. Artinya apa? Harus lebih keras lagi, kerjanya lebih keras lagi. Habis istirahat, habis kerja di perusahaan, kamu harus berpikir bagaimana supaya saya bisa mendapatkan penghasilan lagi. Belajar, misalkan jadi konten kreator misalkan, itu kan bisa Anda lakukan. Atau misalkan Anda mengajar les privat sesuai dengan keahlian Anda, jadi disesuaikan. Atau Anda gojek misalkan ya, kan waktunya fleksibel tuh. Sambil gojek, sambil belajar. Atau Anda jualan ya, kan bisa tuh. Jualan kerupuk misalkan, dititipkan di warung-warung, besok lagi malamnya lagi gitu kan ya. Artinya apa? Kita harus kreatif. Ketika kita kena masalah misalkan masalah ekonomi, saya ini gagal masalah ekonomi, kedepannya jangan sampai gagal masalah ekonomi, kamu harus kaya gitu. Ya, artinya apa? Pelajaran hidup dari sebuah masalah. Ketika teman-teman Jumat Legi bisa menemukan itu, maka kamu akan lupa dengan rasa sakit ugal-ugalan itu, akan lupa. Kamu akan berproses. Tidak terasa ya, sudah 5 tahun kamu berproses. Kamu sudah punya rumah, kamu sudah punya mobil. Pasti seperti itu ya. Jadi masalah itu bukan akhir segalanya, tapi masalah itu adalah awal dari kesuksesan Anda. Ketika Anda menemukan masalah itu sebagai pelajaran, ingat ya, ketika kamu menemukan masalah itu sebagai pelajaran untuk merubah hidup Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, itu yang harus kamu lakukan. Saya pun juga sama ya, kena masalah yang sangat berat sekali di dalam hidup saya ya. Wes pokoknya hancur-hancuran 2017. Akhirnya dari masalah itu saya bangkit gitu. mulai bangkit, mulai betulkan rumah ya. Rumah tak porselen ya. Terus tak belikan pagar ya. Dapat kasus ya di pengadilan saya selesaikan ya. Dapat uang tak belikan pagar. Nah, setelah jadi rumahnya tak kontrakan. Terus belajar, terus meningkatkan. Tidak terasa ya.
tiba-tiba tercapai semua gitu loh. Yang seolah-olah kemarin itu tidak mungkin tercapai. Kayak utek itu buntu gitu. Utek itu kayak buntu, mau melangkah karena kalut itu karena kita itu terjebak oleh perasaan sakit hati gitu. Tapi ketika kita itu menganggap bahwasanya peristiwa yang ugal-ugalan yang menimpa diri Anda itu adalah pelajaran hidup yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi, nah itu tidak ada rasa sakit, itu tidak ada ya, kamu akan menikmati proses ya, penghayatan penjiwaan itu kepada Tuhan itu akan kamu nikmati loh ya. Kerja keras mulai pagi sampai malam, pagi sampai malam, kamu bekerja keras itu tidak kerasa ya. Tidak kerasa, tiba-tiba kamu sudah di puncak kesuksesan atau minimal masalahmu sudah selesai. Kamu terlahir lagi menjadi pribadi yang baik, pribadi yang baru. Ya, ingat ya, di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk jasadmu. Ya, kalau kamu ditinggal pasanganmu katakanlah selingkuh ya, atau sudah tidak suka dengan diri kamu, ya sudah, biarkan saja ya. Segera akhiri proses pembersihan ya, ceraikan gitu ya. Kalau itu katakanlah selingkuh, sudah ceraikan. Daripada kamu menahan sakit hati sampai seumur hidupmu, ya mending diceraikan ya, caranya seperti itu. Kalau misalkan pertengkaran biasa soal ekonomi lah, soal anak, terus pulang ke rumah orang tua, yuk kamu harus menjemputnya, kamu harus berusaha memperbaikinya ke ekonomi kamu. Tapi kalau masalah sudah selingkuh, sudah menyakitimu, sudah melanggar hukum Tuhan, zina, ya sudah ya, jangan mau Anda terkena dosa juga, jangan mau Anda kecipratan karma juga. Ya sudah, kamu harus bangkit, kamu harus sukses, kamu harus jaya, kamu harus bahagia. Ketika kamu jaya, bahagia, rasa sakit itu akan hilang, kamu akan menyaksikan keadilan Tuhan, karma akan ditimpakan kepada pasangan. Tidak percaya silakan dibuktikan ya. Orang katakanlah selingkuh ya, itu cuma dua, dadi kembangnya amben atau meninggal tidak wajar ya. Dadi kembangnya amben ya, loro yang tidak ada, sakit yang tidak ada obatnya, atau mati yang tidak wajar, seperti itu ya. Banyak kasus yang terjadi itu kan seperti itu, dibungkus koper, dibungkus apa, itu kan semuanya itu kan ya. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, semoga Anda termotivasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.